Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 7A dan 7B, bertemu kembali dengan Ibu Evi Sofia dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas di awal bab 1 tentang konsep ruang, interaksi antar ruang, dan contoh-contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Oke, kita akan lihat materi pertama yaitu di bab 1 ya. Berjudul tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Manusia meninggali sebuah tempat yang kita sebut ruangan tertentu di permukaan bumi. Kemudian ruangan ini kalian pasti sudah paham ya, ruangan itu seperti apa. Nah, pada pelajaran IPS ini kita bahas tentang ruang yang ada di permukaan bumi. Baik anak-anak, jika kita pergi ke berbagai tempat, coba kalian perhatikan deh perbedaannya dengan tempat tinggal kalian saat ini. Misalkan ketika jalan-jalan ke puncak atau pulang kampung mungkin ya. Nah, kita sambil jalan kita lihat alamnya, kita lihat penduduknya, kita lihat aktivitasnya, dan yang lainnya. Apakah kamu bisa menemukan perbedaan dari keadaan di tempat kamu tinggal sekarang ini? Semoga bisa ya, karena akan terlihat sekali perbedaannya. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya di dunia ini ya. Karena itu dengan perbedaan tersebut terjadilah tukar-menukar komoditas antar tempat satu dengan yang lainnya, atau kita sebut dengan interaksi. Apa sih ruang dan interaksi antar ruang itu? Baik anak-anak, seperti yang sudah kalian simak di layar screen ini, bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Kemudian makhluk hidup itu siapa? Makhluk hidup itu selain manusia adalah tumbuhan dan hewan ya. Jadi ruang di sini tidak hanya terbatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer, kemudian ruang di bawah tanah seperti laut, sungai, danau, itu juga kita sebut sebagai ruang. Kemudian setiap ruang di permukaan bumi itu pasti punya ciri khas tertentu dan memiliki perbedaan antar satu wilayah dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebut karakteristik ya. Jadi karakteristik itu sebuah perbedaan dari satu wilayah, karakter ya, yang menjadi sebuah ciri khas daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik tersebut, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya. Artinya dengan perbedaan karakteristik ini, maka daerah satu dengan yang lainnya itu akan saling terkait dan saling membutuhkan. Seperti itu ya. Misalnya kalau kamu lihat deh, kamu jalan-jalan ke pasar atau ke swalayan, di situ kan semua kebutuhan terpenuhi ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah semua barang yang ada di pasar atau di swalayan itu dihasilkan oleh satu daerah? Tentu tidak, bukan? Ya, pasti barang-barang yang ada di situ adalah kumpulan dari beberapa wilayah yang memiliki karakteristik ya, sehingga berkumpul di satu tempat untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan adanya interaksi orang Jawa dengan orang Sunda, orang Jakarta dengan orang Jawa, atau orang Jakarta dengan orang Sunda dan wilayah lain ya, seperti itu. Misalnya kalau yang terkenal ya, kalau kita tahu pisang, kalau kita beli pisang Lampung, nah itu kan berarti menunjukkan bahwa pisang itu berasal dari Lampung, seperti itu ya. Ada juga misalnya beberapa komoditi yang terkenal ya, yang menunjukkan sebuah ciri khas. Ayam, peternak ayam yang kita suka lihat itu sebenarnya banyak sekali didatangkan dari wilayah Jawa ya, terutama daerah Tegal. Nah, itu didatangkan dari sana untuk dijual di Jakarta atau di wilayah ibu kota lain ya. Nah, contohnya lagi misalnya kalau kenapa mereka berinteraksi, karena tadi ya mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Wilayah yang di gunung itu biasanya kan menghasilkan sayur-sayuran, sementara kalau di pantai itu kan menghasilkan ikan ya. Nah, kan nggak mungkin juga mereka hanya mengkonsumsi sayuran ya di pegunungan, atau sebaliknya nelayan maka konsumsi ikan terus. Pasti mereka membutuhkan bahan makanan yang lain. Nah, karena kebutuhan itulah akhirnya mereka saling berinteraksi ya, saling berjual beli. Interaksi ini dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi ya. Nah, menurut
ahli namanya Bintarto, dia menyatakan bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Contohnya kalau kontak langsung itu adalah seseorang itu langsung datang dan berinteraksi dengan manusia. Sementara kalau tidak langsung itu biasanya melalui membaca berita, tayangan televisi dan yang lainnya. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu pertama saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini maksudnya adalah kondisi di mana satu wilayah dengan yang lainnya memiliki keterbatasan barang yang dihasilkannya atau komoditas. Misalnya di Bandung itu menghasilkan sayuran, sedangkan di Tangerang itu menghasilkan ikan. Sementara Bandung membutuhkan ikan, sedangkan di Tangerang membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka Bandung akan melakukan interaksi dengan Tangerang. Interaksi ini membuat sebuah aktivitas perdagangan atau jual beli. Baik, yang kedua adalah tentang kesempatan antara. Nah, kesempatan antara ini melibatkan 3 daerah. Misalnya wilayah A, B, C. Katakanlah A itu Bandung, B itu Tangerang, dan C itu Jakarta. Nah, wilayah Bandung menghasilkan sayuran, wilayah Tangerang dan Jakarta menghasilkan ikan. Ketika wilayah Bandung berinteraksi dengan Tangerang, dibandingkan dengan wilayah Jakarta, itu interaksinya sangat lemah. Kenapa? Karena ternyata ada kesempatan yang lebih menguntungkan. Mengapa menguntungkan? Ya, misalnya contohnya itu biasanya wilayah Bandung itu membelikan ke wilayah Tangerang. Namun kemudian diketahui bahwa ada wilayah Jakarta yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Jakarta jaraknya lebih dekat dan ongkos transportnya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah Bandung itu akan beralih membeli ikan ke wilayah Jakarta. Nah, akibatnya interaksi dengan wilayah Tangerang menjadi melemah. Itu disebut kesempatan. Jadi kesempatan antara. Yang terakhir adalah kenapa satu wilayah dengan wilayah lain itu saling berinteraksi, karena adanya kemudahan transfer. Artinya ada kemudahan transfer itu adalah ketika mereka mengirimkan barang produksinya dengan menggunakan transport, itu ada kemudahan-kemudahan. Namun sebaiknya kalau infrastrukturnya, jalanan, sarana, dan prasarana dalam mencapai wilayah tersebut mengalami kerusakan, maka hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi, karena biaya untuk mencapai daerah tersebut itu akan lebih mahal. Namun jika ada alternatif lain, misalnya ketika menjual ke wilayah A itu melewati jalanan rusak, sementara ke wilayah B itu jalannya bagus, maka pasti pedagang itu akan memilih wilayah B. Akibatnya orang tersebut atau pedagang tersebut tidak akan jadi menjual sayuran ke wilayah A. Baik, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bisa dipahami. Kalaupun belum jelas, kita bisa tanya jawab di grup WhatsApp ya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan materi dari Ibu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.